Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru MPKMB 58 Mahardika Cakrabinaya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sudah siap untuk menyimak materi podcast kali ini. Sebelumnya, senang sekali perkenalkan saya Alma Rahayu selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi pada podcast kali ini. Podcast kali ini bertemakan mengenai kepemimpinan. Berbicara mengenai kepemimpinan, erat sekali hubungannya dengan pemimpin. Namun siapa sangka bahwa kepemimpinan dan pemimpin memiliki definisi yang berbeda. Selain itu, kita juga penasaran sekali nih, bagaimana sih cara menumbuhkan sikap percaya diri dan bagaimana agar diri kita termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, semuanya akan kita bahas pada podcast kali ini oleh narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Alif Murtado. Sebelumnya bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alma. Alma sendiri bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Jadi di sini untuk sesi pertama kita akan mengadakan pemateri dari Kak Alif langsung yang akan memaparkan materinya mengenai kepemimpinan, terutama kepemimpinan saat ini ya Kak. Nah, kemudian untuk sesi kedua akan diadakan sesi tanya jawab narasumber dengan moderator, dan yang sesi terakhir langsung penutupan. Baik, terima kasih kepada Kak Alif yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Baik Kak Alif, karena Kak Alif sudah hadir di podcast kali ini di hadapan kita semua, maka saya persilahkan kepada Kak Alif untuk memaparkan materinya mengenai kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia masa pengenalan kampus mahasiswa baru angkatan 58 yang telah mengundang untuk bisa hadir dalam podcast kali ini. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman calon mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB angkatan 58 yang identik dengan nama angkatan pada tahun ini, yaitu adalah Mahardika Cakrabinaya. Pada kesempatan kali ini saya bakal menyampaikan sharing sebenarnya bukan seperti kayak memberikan pengetahuan lebih, namun lebih kepada sharing mengenai tentang kepemimpinan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin tadi udah disampaikan dan udah diperkenalkan juga oleh Alma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Murtado. Saya berasal dari program studi komunikasi angkatan 56 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, dan pada tahun ini alhamdulillah wa innalillahi saya diamanahkan menjadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB periode kepengurusan 2020-2021. Ya baik, mengenai tentang konsep kepemimpinan dan juga konsep pemimpin. Ya, kadangkala pemimpin dan juga kepemimpinan itu orang mempersepsikannya sama. Nah, namun pada nyatanya itu adalah definisi yang berbeda, pemimpin dan juga kepemimpinan. Kalau berdasarkan pada definisi, pemimpin itu adalah sebuah hal yang melekat pada jabatan, yang mempunyai otoritas untuk mengarahkan dan juga memberikan pengarahan kepada organisasi ataupun anggotanya untuk mencapai sebuah sasaran. Melainkan kalau misalkan kepemimpinan itu adalah sifat yang mana seseorang mempunyai tindakan dapat mempengaruhi orang, dapat bisa mengarahkan orang, bahkan dapat bisa mengarahkan organisasinya untuk bisa mencapai sebuah sasaran. Nah, keduanya sebenarnya hampir sama. Kalau misalkan seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat kepemimpinan. Namun kalau misalkan sifat kepemimpinan itu nggak harus menjadi seorang pemimpin. Ya, nggak harus bisa menjadi seorang pemimpin. Bahkan kita menjadi staf pun sifat kepemimpinan kita sebenarnya sudah ada. Dan pada kesempatan kali ini, karena memang ini podcastnya dikhususkan untuk mahasiswa baru angkatan 58, yang mana memang teman-teman mahasiswa, teman-teman dari angkatan 58 mahasiswa baru angkatan 58 ini tentunya baru menjadi mahasiswa. Dan pada kesempatan ini saya coba ingin memberikan sharing kepada teman-teman, kalau kita sudah jadi mahasiswa tentunya kita harus udah bisa mengorganize diri kita sendiri. Ya, karena nantinya kita yang akan meneruskan estafet penerus ataupun meneruskan generasi yang saat ini untuk generasi bangsa ke depannya gitu.
Nah, maka itu saya pernah mendengar pepatah yang sebenarnya ini udah disampaikan oleh Pak Dekan, Bapak Dr. Insinyur Arif Daryanto di PAGCMC. Beliau pernah menyampaikan dalam sambutan pepatah ini, yaitu adalah the flowers of flowers are the seeds of today. Kalau ibarat mahasiswanya, ya, mahasiswa itu ibarat benih, yang mana benih ini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang profesional, dan pemimpin yang nantinya akan membawa kemajuan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, maka itu konsep kita saat ini, mungkin teman-teman mahasiswa baru yang saat ini jadi mahasiswa, tentunya harus sudah sepatutnya belajar gitu untuk kita bisa mengembangkan diri kita, dan kalau bisa kita belajar bagaimana cara meraih sifat kepemimpinan tersebut. Nah, paling tidak di sini saya ingin coba sharing sama teman-teman berkenaan dengan cara menumbuhkan kepemimpinan. Namun sebelum ke sana, kita coba sama-sama menanamkan nilai-nilai hal yang memang harus ada sebagai mahasiswa gitu. Hal yang pertama yang memang harus kita coba tanamkan, mahasiswa itu ibarat iron stock. Kalau secara harfiah, iron stock ini artinya stok besi. Tapi kalau misalkan secara mahasiswa ini secara makna itu adalah generasi penerus bangsa, teman-teman. Ya, generasi yang nantinya akan memegang tonggak kepemimpinan di masa yang akan datang. Nah, maka itu kita harus bisa mempersiapkan gitu. Karena kan kita sebagai penerus seperti itu. Yang kedua, mahasiswa itu sebagai agent of change. Mungkin teman-teman sudah mendengar ya, agent of change seringkali disampaikan, seringkali diresonansikan oleh yang lain. Melainkan kalau pada kesempatan ini, mahasiswa sebagai agent of change adalah mahasiswa sebagai agen perubah, sebagai agen pengubah untuk bangsa, dan juga sebagai agen untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat Indonesia, terutama bangsa kita saat ini. Lalu yang ketiga, dalam menanamkan nilai-nilai hal yang memang harus ada sebagai mahasiswa adalah guardian value. Guardian of value adalah bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai hal yang baik yang udah ada di masyarakat. Seperti apa nilainya? Seperti nilai kebaikan, nilai integritas, nilai keadilan, nilai kejujuran. Hal-hal itu kan sudah baik nih ada di masyarakat. Kita harus mampu mempertahankan, ya, karena memang hal-hal itu baik, dan kita kalau memang pertahankan itu adalah hal yang wajib gitu. Yang keempat, mahasiswa itu ibarat moral force. Artinya moral force ini karena memang kita sebagai mahasiswa ada di kalangan intelektual, seharusnya kita bisa mencerminkan karakter terbaik kita di tingkatan intelektualnya. Nah, yang terakhir yang memang harus ada dalam diri mahasiswa, menanamkan nilai-nilai yang ada di mahasiswa adalah social control. Upaya tindakan bagaimana kita mengkontrol keadaan dan kehidupan di sekitar kita. Namun yang harus digarisbawahi pada intinya bahwasannya ketika memang kita menjadi mahasiswa, kita tidak boleh terpengaruhi oleh iming-iming ataupun kepentingan-kepentingan politik yang ada. Dan 5 hal ini menurut saya adalah sangat relevan sekali yang memang harus ada pada diri mahasiswa. Lalu kalau berbicara mengenai tentang pemimpin organisasi di kampus, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di IPB. Sebenarnya organisasi di IPB itu kita masih menganut sistem trias politika. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, trias politika itu berasal dari bahasa Yunani. Tri itu artinya 3, as itu artinya poros, politika itu artinya kekuasaan. Kalau digabung, trias politika ini adalah 3 poros kekuasaan. Nah, sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di IPB menganut sistem seperti ini. Bahkan di Indonesia pun bangsa dan negara kita menganut sistem seperti itu. Ada yang namanya legislatif, yudikatif, serta ada yang namanya eksekutif. Nah, kalau di organisasi kemahasiswaan, kalau lembaga legislatifnya ada DPM, kalau misalkan eksekutifnya ada BEM, ada UKM, ya ada Himafo, dan juga ada Himpro. Sedangkan kalau misalkan ada di legislatif dan juga yudikatif itu ada di MPMKM. MPMKM itu adanya di pusat, yaitu anggotanya itu terdiri dari berbagai wilayah. Wilayah itu artinya fakultas-fakultas. Nah, kalau teman-teman mahasiswa baru ingin coba memunculkan dan menumbuhkan sifat kepemimpinan, bahkan teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin, teman-teman bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Ada DPM, ada BEM, serta juga ada Himafo yang memang sudah ada rumpun-rumpunnya, serta juga ada klub, serta juga ada forum yang memang mewadahi untuk keagamaan. Seperti itu. Dan tadi berkaitan dengan kepemimpinan di organisasi kampus, di sini kita coba sama-sama
bagaimana sih cara supaya kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin organisasi yang baik? Sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah menurut saya, pandangan saya, namanya pemimpin itu nggak ada namanya kategori baik. Namun di sini kita berikhtiar, usaha untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Apa yang pertama itu adalah kejujuran, integritas. Menurut saya kejujuran ini adalah hal yang penting ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Dengan kejujuran tersebutlah yang nantinya nilai-nilai baik bisa didapatkan oleh kita. Tuh. Lalu yang kedua adalah kedisiplinan. Bila mana kita disiplin ya dalam segi organisasi, dalam segi kita perkuliahan dan lain-lain, hal itu juga akan menjadi nilai yang baik bagi kita. Yang ketiga, pergaulan. Nah, pergaulan ini sangat penting juga. Mungkin teman-teman sering dengar kalau misalkan kita main sama orang yang tukang minyak wangi, kita akan keikutan wangi ya. Kalau misalkan kita main sama, mohon maaf ya, kayak misalkan yang buruk, kita akan keikutan buruk. Ya sebenarnya masih tergantung pada diri. Cuman kan di situ representasinya ya kalau misalkan kita ada di pergaulan, ada di lingkungan yang baik, pasti kita akan membawa hal yang baik juga. Maka itu pergaulan itu yang penting. Yang keempat adalah dukungan dari pihak eksternal. Dukungan dari pihak eksternal ini sangat penting, seperti dukungan dari orang tua. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, kalau kita ingin menjadi seorang mahasiswa yang baik, pastinya kita harus perlu dukungan. Karena ada kalanya fluktuatif emosi itu kan sering datang ya. Nah, semangat namanya kita disupport itu pasti ada gitu. Nah, yang kelima, bekerja keras dan juga bekerja lebih cerdas. Ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar perkataan dari Buya Hamka ya, kalau misalkan kita hanya sekedar bekerja saja ya apa gunanya gitu, bahkan bisa disamakan seperti hewan. Tapi kalau misalkan kita bekerjanya keras, juga bekerja dengan menggunakan otak dengan cerdas, hal itu juga bakal menjadi kebaikan bagi organisasi maupun input bagi diri kita sendiri. Yang keenam, mencintai apa yang kita kerjakan. Ya, kalau misalkan kita cinta nih dengan sesuatu, pastinya kita rela dong bisa berkorban dengan segala sesuatu. Nah, kalau misalkan kita mencintai apa yang kita kerjakan saat ini, misalkan kita kuliah, kita di organisasi, pastinya hal itu bakal menjadi baik gitu. Dan ini menurut saya poin yang keenam penting dan relevan juga ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin. Yang ketujuh adalah kepemimpinan yang hebat dan juga kepemimpinan yang kuat. Artinya di sini sifat. Ketika kita ikut organisasi, ketika kita ikut kepanitiaan, pasti namanya jiwa-jiwa kepemimpinan itu mulai perlahan itu mulai menumbuh. Nah, makanya itu perlu namanya konsistensi dan kalau bisa tingkatkan untuk bisa menjadi jiwa mempunyai kepemimpinan yang kuat dan juga kepemimpinan yang hebat. Itu lalu yang kedelapan, pengelolaan hidup yang baik. Pengelolaan hidup yang baik ini artinya apa? Ya kita hidup harus ada life plan dan juga kita hidup harus teratur. Rencana betul. Kalau misalkan kita hidup, ya maksudnya ketika kita menjalankan kehidupan tanpa adanya pengelolaan yang baik gitu kan, tanpa adanya kestrukturan dalam segi kegiatan-kegiatan, ya kita nggak bakal ada hal-hal yang bisa kita dapat gitu, long aja gitu ibaratnya kan. Terus selanjutnya memiliki semangat dan kepribadian yang berkompetitif. Ya kita harus mempunyai semangat nih. Yang saya sampaikan tadi, kadang-kala kan kita fluktuatif dalam menjalankan sesuatu, kadang naik, kadang turun. Tapi semangat ini kita harus tanamkan dan juga kepribadian yang berkompetitif. Artinya apa kepribadian yang berkompetitif? Mungkin teman-teman sering dengar juga bahwasanya berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Nah, hal itulah yang menjadikan menurut saya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus bisa menjadi pribadi yang memang seharusnya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, yang 10 ini kita mampu menyampaikan dan juga menjual gagasan serta produk. Artinya apa? Ketika kita coba berargumentasi, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus bisa sesuaikan dan kita harus mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau misalkan hal itu sudah kita dapatkan, nilainya itu pasti ada, teman-teman. Nah, maka itu menurut saya 10 dari yang tadi saya sampaikan itu bisa coba dapat menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan baik di organisasi maupun bagi diri sendiri. Coba teman-teman dari mahasiswa baru, ya kita sama-sama coba menanamkan nilai-nilai tersebut. Semoga hal tersebut bisa berdampak, pastinya berdampak. Segala kegiatan, segala orientasi yang kita lakukan tujuannya kebaikan, pasti itu akan menumbuhkan kebaikan lagi. Dan berbicara mengenai tentang implementasi menjadi seorang pemimpin. Di sini saya pernah ikut pelatihan bahwasannya dari angka 100 terbagi menjadi 3 bila mana kita ingin menjadi seorang pemimpin. Ada konsep 10, 20, 70. Nah, 10 ini apa? 10 ini education. Ya, ketika teman-teman menjadi organisasi ataupun teman-teman kepanitiaan, pastinya teman-teman cari tahu dulu.
ini organisasi ini apa? Nggak jauh-jauh mungkin Alma yang saat ini ada di panitia MPKMB pasti tahu dulu nih, pengen tahu nih MPKMB itu apa sih gitu kan, kepanitiaan MPKMB itu apa sih gitu kan, ibaratnya 10% udah kita dapat. Nah yang ke-20-nya apa? Ke-20-nya adalah social learning, adanya kita brainstorming, adanya kita diskusi ya kan. Kadangkala nih kalau yang saya rasakan ketika saya ingin mengambil sesuatu, kira-kira gua harus apa ya? Ya kan brainstorming dulu nih, diskusi dulu gitu. Lalu konsep yang ketiga 70 ya adalah hal yang penting, yaitu adalah experiential. Artinya experiential apa? Kita harus bisa melakukannya. Kita harus bisa mengimplementasikannya, hadapi dengan sesuatu, dan kalau misalkan ada masalah ya itu adalah hal yang wajar gitu. Setelah kita konsep 10 20 70, saya yakin juga hal ini udah bisa menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB angkatan 58, bila mana teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin dan juga ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan, ya paling tidak menurut saya relevan banget 10 20 70 ini bisa diterapkan. Education, social learning, dan experiential. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang konsep kepemimpinan dan pemimpin. Bila mana saya salah dalam segi perkataan ataupun penyampaian materi juga mohon maaf. Ya saya kembalikan lagi ke Alma. Baik, terima kasih Kak Alif sudah memaparkan materinya dengan sangat-sangat menarik dan luar biasa. Benar-benar menyeluruh sekali ya materi yang dibahas mengenai kepemimpinan ini. Kemudian boleh dulu nih kita kasih tepuk tangan buat Kak Alif. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Teman-teman semuanya, sekarang kita akan memasuki sesi kedua, di mana sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab bersama Kak Alif, antara saya selaku moderator dengan Kak Alif selaku narasumber. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita agar termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin? Termotivasi menjadi seorang pemimpin. Ya, kalau dari pengalaman pribadi saya melihat sosok-sosok, contoh ya ketika saya lagi tuh di SMA, saya melihat seorang ketua OSIS lagi tuh kan. Ketika saya di kuliah saya melihat sosok ketua BEM, ketua DPM, dan di situ memunculkan rasa ingin tahu saya menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, kalau pada saat itu saya ingin sendiri mengeksplor bahwasannya bagaimana sih kalau kita jadi seorang pemimpin gitu. Nah, harus dimulai dari rasa ingin tahu terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan motivasi menjadi seorang pemimpin, ya teman-teman dari mahasiswa baru mungkin saat ini sudah mulai coba ikut organisasi ataupun ikut kepanitiaan dulu gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti organisasi, ketika teman-teman sudah mengikuti kepanitiaan, pasti teman-teman bakal mengetahui gitu, pasti teman-teman bakal termotivasi untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Karena pada dasarnya seorang pimpinan atau pemimpin itu berasal dari sebuah keresahan. Ya, ketika kita lagi itu menjadi staff nih, ketika kita ikut dalam kepanitiaan ataupun dalam organisasi, tentunya kita banyak sekali hal yang perlu kita evaluasi ke depannya. Dan itu kan berdasarkan dari keresahan. Nah, ketika kita misalkan di tahun selanjutnya, kita ada tuh mau termotivasi menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau menurut saya untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan motivasinya seperti itu. Kalau misalkan kita ada di kalangan di kampus seperti itu. Dan yang perlu diketahui lagi sama teman-teman, menjadi seorang pemimpin itu menurut saya adalah hal yang baik ya, dan juga di sini bakal dampaknya sangat luar biasa sekali, terutama ketika kita ikut di organisasi kemahasiswaan yang ada di SVIPB maupun yang ada di IPB, karena ekosistem yang ada di organisasi menurut saya di lingkungan sekolah vokasi udah sangat baik sekali, dan di sini mungkin bisa menjadi pembelajaran yang lebih untuk nantinya mahasiswa baru seperti itu. Baik, berarti kita mulai dari yang bawah-bawah dulu ya untuk menjadi seorang pemimpin, seperti mengikuti organisasi di kampus, kemudian berawal dari staff, kemudian kita Betul. bisa lebih atas lagi untuk mencoba sebagai seorang pemimpin. Betul. Dan menjadi pemimpin juga bisa berawal dari suatu keresahan ya Kak. Betul, betul. Oke, selanjutnya kita bakal beralih ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengatur antara waktu kuliah dengan organisasi, terutama organisasi yang kita ikuti ini, misalnya kita sebagai seorang pemimpin di organisasi tersebut. Kira-kira bagaimana Kak? Pasti bakal repot banget memanajemen waktunya antara waktu kuliah dengan waktu kita sebagai organisasi, karena seperti yang kita ketahui, kuliah adalah kewajiban dan organisasi juga kita harus bertanggung jawab karena kita sudah memilihnya. Ya, betul. Saya sangat setuju banget apa yang tadi disampaikan oleh Alma, bahwasannya kuliah memang adalah sebuah kewajiban. Ya, kita datang ke kampus
kita kuliah di sekolah vokasi IPB tujuannya untuk apa? Ya untuk kuliah gitu kan. Nah, menurut saya kalau misalkan membagi waktu, ini pandangan saya, kuliah itu menurut saya adalah hal yang harus harus dilakukan yang paling pertama, karena itu adalah sebuah amanah dari orang tua yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk kita bisa berkuliah, dan kita harus bisa menjaga amanah tersebut. Nah, organisasi pun sebenarnya ini adalah salah satu tanggung jawab yang mana diberikan oleh teman-teman kepada kita. Nah, kita pun harus bisa tanggung jawab akan hal itu. Nah, kalau menurut saya dalam membagi waktu kali ini, ketika kita ikut ataupun ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam membagi waktunya, kita harus percaya pada orang. Pada orang artinya kita percaya pada di organisasi ataupun di kepanitiaan yang ada gitu. Ketika misalkan memang ada hal urgent ketika saya ada di kuliah, saya bakal memberikan tugas ini ke wakil saya gitu. Dan ketika misalkan memang saat itu ada hal yang memang harus diprioritaskan, saya harus mengukur skala prioritas. Ya mungkin teman-teman sering mendengar ya skala prioritas yang mendesak ya kan, mendesak penting, penting mendesak gitu kan. Itu pasti teman-teman sering mendengarkan dan saya menggunakan skala prioritas tersebut. Namun pada hakikatnya ketika memang kita ikut organisasi, ketika kita memang saat itu ada di perkuliahan, utamakanlah kuliah tapi jangan lupa tanggung jawab juga pada sebuah organisasi. Di sebuah organisasi kita masih ada teman yang mungkin kita bisa percaya dan kita bisa diwakilkan, tapi kalau misalkan perkuliahan kan gak bisa ada yang wakilkan. Itu tergantung pada diri kita. Kalau kita nggak ngerjain, nilai kita jelek gitu. Intinya bisa menjaga keseimbangan, dan yang paling penting ini menurut pandangan saya ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin dan ketika kita saat itu masih kuliah, sebenarnya waktu itu kan sama 24 jam. Tapi kalau yang saya rasakan waktu jam tidur yang memang berkurang gitu. Kita lebih apa ya, ibaratnya ekspor kepada organisasi yang ada gitu. Setelah kita kuliah kita pikirkan organisasi kayak gitu. Berarti kita memang ya, kalau misalnya kita sudah ikut berpartisipasi dalam semua organisasi, kita harus bisa membagi skala prioritas mana yang Betul. paling penting sampai yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu ya. Betul, betul. Oke, terima kasih. Benar-benar luar biasa sekali. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Apa tuh, Mak? Jadi pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga ini adalah bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik antara kita sebagai seorang pemimpin dengan orang yang kita pimpin. Ya, ini pertanyaannya menurut saya menarik banget ya. Kadangkala ketika kita menjadi seorang pemimpin, anggota kita kan berbeda ya. Mulai dari beda pemikiran, beda karakter, dan bagaimana sih kita supaya bisa jadi pemimpin yang memang disesuaikan oleh yang kita pimpin gitu kan. Kalau yang saya saat ini lakukan, pentingnya komunikasi gitu. Jadi jangan seolah-olah kita menjadi seorang pemimpin, kita nggak komunikasi dengan anggota kita berjalannya dengan nggak baik gitu. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentunya kita harus menjaga nilai-nilai tersebut. Kita komunikasi ya, kita nanyakan kabar gitu kan. Terus juga kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya mau didiskusikan gitu. Jadi seorang pemimpin juga nggak tertutup gitu. Terus yang kedua, sampaikan goals ya. Ketika misalkan seorang di dalam sebuah organisasi, ketika menjadi seorang pemimpin dan ada yang dipimpin, sampaikan goals untuk tahun ini, organisasi ini mau seperti apa, untuk tahun ini kita mau seperti apa. Nah, ketika kita sudah menyampaikan tujuan-tujuan kita, pasti seorang yang kita pimpin ini tahu. Artinya kita bisa mempersepsikan satu sama lain dan kita bisa tujuan sama-sama dalam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kita tuju dari awal gitu. Mungkin kalau dari saya yang paling penting adalah komunikasi, terus juga yang kedua yang tadi ya, harus bisa menyampaikan goals yang ada, dan yang terakhir mungkin harus bisa menjadi sahabat juga untuk yang dipimpinnya gitu. Jadi jangan tertutup gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai tentang menjaga hubungan baik dengan yang dipimpin. Baik, terima kasih Kak Alif atas pemaparannya dan jawabannya. Memang penting sekali ya dalam sebuah organisasi atau hubungan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin agar lebih dekat dan kerjasamanya juga lebih enak saat bekerja. Jadi kita harus bisa membangun komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak. Baik, terima kasih para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Alif Murtado, yang sudah berbagi ilmu pengetahuannya dengan kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak
materi yang telah disampaikan oleh Kak Alif pada podcast kali ini dengan antusias pada diskusi kita hari ini. Akhirnya saya Alma Rahayu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.